Disinilah letak mukjizatnya syariat poligami. Kenapa? Karena bisa mengatur dengan persyaratan yang ketat. Dengan persyaratan yang ketat. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan tentang syarat-syarat yang diletakkan oleh Islam tentang poligami, ya, menunjukkan persyaratan yang memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang paling utama adalah keadilan. Iya atau tidak? Seorang suami yang poligami harus bersikap adil. Kalau tidak adil, tidak layak untuk jadi seorang pemerantik poligami. Praktis poligami harus orang yang adil. Ini syarat ketat yang diletakkan oleh Islam. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, tidak adil dalam mempergauli kedua istri tersebut, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Dalam hadis yang lain, wasyiqquhu saqit, badannya jatuh satunya. Bayangkan dia jalan di hari kiamat di hadapan khalayak, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini badannya miring? Oh, itu orang poligami tapi nggak adil. Jadi bahan yang memalukan di hadapan masyarakat banyak. Oleh karena Islam memberikan persyaratan tentang poligami. Diatur poligami tersebut sudah ada, tetapi diatur dengan persyaratan. Dan kalau kita bicara tentang masalah adil ini, terlalu banyak pembahasan dalam kitab-kitab fikih menjelaskan tentang yang dimaksud dengan keadilan ini. Dalam segala hal, kecuali masalah hati, masalah kecintaan, itu seorang tidak bisa adil. Karena tidak mungkin seorang kemudian punya istri 4, dia bagi-bagi untuk si A 25%, si B 25%, si C 25%, si D 25%. Susah bagi hati seperti itu. Susah. Akan tapi dimaksud dengan keadilan sih dari sisi misalnya nginap, jatah mabit, kemudian dari sisi nafkah, memberi nafkah, dari bentuk misalnya berhubungan, ya juga harus dengan keadilan. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, Nabi SAW adil dalam segala hal, bahkan dalam masalah ciuman pun Nabi SAW pun adil. Jangan sampai seorang pun yang berpoligami, istrinya 4, akhirnya dia tiap malam pertama nginap istri pertama, malam kedua istri kedua, malam ketiga istri ketiga, malam keempat istri keempat. Tapi yang digauli, dijimai cuma istri keempat terus. 1, 2, 3 dilewati saja, numpang tidur, numpang ngorok di situ. Yang keempat baru digauli. Ini ketidakadilan. Jadi bukan hanya adil dalam sisi nafkah, bahkan sebagian ulama mengatakan dalam jima, dalam berhubungan pun harus bersikap adil. Ya. Karena setiap wanita punya hasrat, kecuali memang istrinya. Kalau istrinya tidak berhasrat, itu lain cerita. Jadi persyaratan diletakkan oleh syariat Islam tentang keadilan merupakan persyaratan yang ketat. Syarat yang kedua selain adil, ya, Islam juga mempersyaratkan kemampuan. Bahwasanya orang yang berpoligami harus punya kemampuan dari sisi, ya, fisik maupun dari sisi nafkah. Dia harus punya kemampuan. Jangan bicara tentang poligami, tentang istri pertama saja Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wijah. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan al-ba'a, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, kemudian bisa menjaga kemaluan, lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini bicara tentang istri yang pertama. Istri yang pertama disyaratkan oleh Islam untuk memiliki kemampuan, baik kemampuan untuk berjima, ya, maupun kemampuan dalam sisi nafkah. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wal yastaqfil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Hendaknya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dia menjaga dirinya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kemampuan, baru kemudian dia menikah. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka dia untuk menurunkan syahwatnya hendaknya dia berpuasa. Ini pembicaraan tentang istri pertama, bagaimana tentang istri kedua. Oleh karenanya, ikhwani fillah azza wa jalla,
dan batasan-batasan. Yang penting saya nikah. Saya nikah 2, nikah 3, nikah 4. Kenapa? Ingin menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya kemampuan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Akhirnya terkadang menimbulkan keributan. Orang yang sudah poligami akan menjadi sorotan masyarakat. Tatkala itu dia berjihad, dia sedang berjihad. Kalau dia bisa bersikap adil, membahagiakan keempat istrinya, tidak menimbulkan permasalahan, maka subhanallah dia akan berikan contoh yang luar biasa. Dan saya anggap itu merupakan jihad di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena syariat poligami syariat yang dijauhi. Bahkan dijauhi kaum muslimin. Para lelaki semua penakut melaksanakan poligami. Kenapa? Tidak ada contoh yang berhasil. Kurang contoh yang berhasil. Ada contoh yang berhasil tidak ketahuan. Yang ketahuan yang diumbarkan di media massa yang buruk-buruk saja. Padahal yang berhasil juga ada. Oleh karenanya jika seorang kemudian berpoligami dan berhasil, itu adalah bentuk dakwah yang sangat luar biasa, menjelaskan bahwa syariat poligami merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang ya, kadang poligami hanya sekedar bangga-banggaan. Ini salah. Saya sudah istri 3, kamu berapa? 1, saya sudah 3. Bangga. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga riya kalau orang seperti ini poligami tapi dalam rangka untuk apa? Dipamerkan. Ini riya karena poligami ibadah. Poligami adalah ibadah. Jika seorang mengerjakannya bukan karena Allah tapi sekedar ingin memamerkan, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ingin pamer. Sebagian orang melaksanakan poligami bayangannya sungguh nikmat. Bayangannya nikmat doang ya. Nikmat, Masya Allah, istri 2 ya. Malam di A, yang malam kedua di B ya. Masya Allah ya, rebut-rebutan saling, mas malam ini tempat saya aja mas, yang katanya mas ya. Yang satunya cabut ke tiang kanan, yang satunya cabut ke tiang kiri. Masya Allah. Bayangannya nikmat tentang poligami. Dia lupa bahwasanya di balik poligami ada kewajiban-kewajiban. Oleh karenanya ikhwani fillah radhiyallahu anhum, poligami itu mulia. Ya. Bukan dari zat seorang sekedar menikah 2, 3 kemudian dia sudah dapat kemuliaan, enggak. Tapi di balik itulah ada kemuliaan. Jadi jangan dibayangkan sekedar saya sudah nikah 2, 3 berarti saya sudah menjalankan sunnah Nabi. Belum. Karena poligami yang menjadikan seorang mulia adalah konsekuensi yang timbul setelah poligami. Oleh karenanya para ulama sampai khilaf di antara para ulama. Apakah hukum asal poligami ini adalah mubah ataukah sunnah? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukum asalnya mubah, diperbolehkan dan bukan sunnah. Nah, tentu dengan persyaratan. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah jika seorang mengerjakannya dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Oleh karenanya kita katakan poligami jadi sunnah kapan? Tatkala dikerjakan dengan memenuhi persyaratan. Tatkala seorang suami bisa bersikap adil. Tatkala seorang suami bisa ya bersikap adil baik dari sisi nafkah maupun dari sisi ya jatah tidur. Dan jika seorang suami mampu untuk mengatur rumah tangganya yang 4, itulah sunnah yang dikerjakan, itulah sunnah. Adapun hanya sekedar menikah 1, 2, 3, 4, itu bukan sunnah dari sisi itu. Itu hanya perkara mubah. Sunnahnya dari sisi konsekuensi yang timbul setelah itu yang bisa dikerjakan oleh seorang lelaki. Oleh karenanya ikhwan fillah radhiyallahu anhum, saya ulangi lagi bahwasanya ya, poligami dahulu sudah ada ya, di masyarakat, di negara, di dunia ini. Kemudian datang Islam mengatur poligami dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat, di antaranya kemampuan dari seorang suami untuk bisa berpoligami, dan yang kedua adalah sikap keadilan. Akan tetapi barang siapa yang tidak mampu untuk bersikap adil, tidak memiliki kemampuan secara nafkah, secara zahir, maka dia tidak layak untuk berpoligami. Oleh karena tidak semua orang